Oke, apa reaksi yang terjadi di katoda dan apa reaksi yang terjadi di anoda. Kadang terbentuk itu besi dalam bentuk solid, ada juga besi lagi logam ya, logam dalam bentuk solid dan ada juga gas ya. Nah, sehingga kita itu bisa menentukan berapa massa zat yang terbentuk dan berapa volume gas yang terbentuk dalam suatu reaksi elektrolisis. Nah, sekarang kita akan menghitung si zat-zat itu dengan perhitungan elektrolisis. Oke, sebelumnya kita nginget dulu ya supaya mudah. Oke, sekarang di sini sering dengar kan MR ya? Sering dengar? Ya, Bu. Oke. Misal O2 MR-nya 16. MR 16 lagi. 32 ya. Maaf salah. Kalau mau tahu dari ini ya, dari sistem periodik ada AR-AR-nya. Nah, MrH2 itu 2. Apa artinya? MR itu nilainya sama kayak massa molarnya, artinya massa setiap 1 mol. Jadi 1 mol oksigen itu berapa massanya? 32 gram. Dan 1 mol H2 itu massanya 2 gram. Oke. Sekarang MrH2O itu 18. Jadi 1 mol H2O itu 18 gram. Ada yang mau ngasih kesimpulan berarti gimana? Berarti massa 1 mol zat itu berbeda-beda. Jadi massa 1 mol zat itu berbeda-beda. Ada yang 1 mol itu massanya 32 gram, ada yang 1 mol itu 2 gram, ada yang 18 gram, dan lain sebagainya. Apa dong yang sama kalau 1 mol? Yang sama itu adalah jumlah partikelnya, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, jadi massa 1 mol zat itu berbeda-beda. Jadi massanya 1 mol air sama 1 mol H2 itu beratan siapa? Beratan air ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak yang ini? Tentang stoikiometri yang ini? Belum ya? Pokoknya intinya 1 mol zat itu massanya beda-beda tergantung sama massa molar dari zat tersebut. Oke, sekarang kita ingat lagi stoikiometri. Bisa di sini Ibu punya Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kita lihat koefisiennya Cu2+ itu berapa? 1. Koefisiennya elektronnya? 2. Koefisien Cu-nya? 1. Jadi kalau Ibu punya Cu2+ itu 1 mol, berarti elektron yang dipakainya berapa? 2 mol. Yang ini 1 mol. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya ini 1 banding 2 banding 1. Jadi kalau Ibu kasih Cu2-nya itu 2 mol, elektronnya berapa mol? 4. Betul, 4 mol. Cu-nya? 2. 2 mol. Sekarang kalau Ibu kasih tahu elektronnya misalnya 3 mol. Berarti kalian bisa tahu Cu-nya tuh berapa mol?
Berapa? 1,5. 1,5. Yang ini? Sama. 1,5. Good. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Misalnya di sini ada Al 3+, elektronnya 3 dan jadi Al. Ibu di sini elektronnya itu punya 3 mol. Berarti Al-nya berapa? 1 mol. 1 1 mol. mol. Yang ini? 1 mol. 1 mol. Kenapa bisa 1 mol? Karena koefisien Ya, 1. perbandingan koefisiennya 1 banding 3. 3 banding 1. Ibu kasih tahu ini ya. Nah, ini kan 3 mol tuh. 3 mol. Sama ya elektronnya. 3 mol. Tapi ternyata si mol zat yang dihasilkannya beda ya. Bergantung sama apa? Koefisien. Oke. Sekarang kalau misalnya ibu kasih ini itu 2 mol. Ini berapa? 2 mol. 2 mol juga. Yang ini? 1 mol. 1 mol. Oke, kita pakai angka yang agak pusing. Cina. Ini 0,44 mol. Ini berarti berapa? 0,44. 0,44 mol. Yang ini? 0,22. 0,22 mol. Pokoknya perbandingannya adalah 2 banding 2 banding 1. 1. Sesuai sama koefisiennya. Oke, sampai sini ingat ya? Ya, Bu. Insya Allah. Oke. Nah, sekarang kita ke perhitungan elektrolisis. Jadi katanya stoikiometri itu setengah reaksi menunjukkan banyaknya elektron yang digunakan dalam proses elektrolisis. Contoh, untuk mengubah Na+ menjadi Na butuh berapa elektron? 1 ya. Nah, jadi 1 mol elektron dibutuhkan untuk membentuk 1 mol logam Na. Ini 1 mol aja elektronnya. Nah, sedangkan kalau ini, kalau kita mau membentuk 1 mol Cu, elektronnya butuh berapa? 2. Betul. Jadi ya, 2 mol elektron dibutuhkan untuk membentuk 1 mol Cu. Nah, kalau ini gimana? Al-nya 1 mol. Berarti elektronnya harus berapa mol? 3. 3. Nah, jadi 3 mol elektron dibutuhkan untuk membentuk 1 mol Al. Nah, kan elektrolisis itu energi listrik yang diubah menjadi kimia, ya kan ya? Nah, berarti nanti berapa mol elektron yang dipakai untuk menghasilkan berapa gram zat gitu ya. Jadi nanti kita konversi dari si listriknya itu ke zatnya berapa yang akan dihasilkan jika listrik yang dipakainya sekian dan sekian. Biasanya kalian kalau listrik itu perhitungannya apa? Watt. Waktu, ya watt. Apalagi? Misalnya berapa banyak, misalnya ibu megang listrik ya, ibu megang listrik, berapa banyak energi listrik yang ibu terima? Biasanya dari mana taunya? Taunya pasti dari berapa lama ibu megang si listriknya, betul nggak? Dan berapa arus listrik yang mengalir ke ibu. Nah, oke. Nah, sekarang apa hubungannya mol elektron sama arus listrik? Nah, kan nanti si zatnya itu dikasih arus listrik kan? Nah, katanya 1 mol elektron itu berapa? 96.485 kolom. Atau sering disebutnya segini.
Nah, ini tuh adalah 1 mol elektron atau disebutnya 1 F. F itu apa? Namanya Faraday. Nanti soalnya kita pakai hukum Faraday. Pernah dengar nggak yang 96500 Coulomb di fisika? Enggak, Bu. Enggak? Oke. Kalau Faraday pernah di fisika? Ada. Ada. Kayaknya kalau ini ada, insya Allah. Nah, terus ini kan 1 mol itu setara kayak 96.500 Coulomb. Berarti kalau 1 Coulomb adalah jumlah muatan yang dibawa dalam 1 detik ketika arusnya 1 ampere. Misalnya ada orang, dia kesetrum. Pas dia kesetrumnya 1 detik, dan arus listriknya itu 1 ampere. Nah, berarti dia kesetrum 1 Coulomb. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Oke. Nah, tapi kalau kita pengen 1 mol elektron, itu kita butuh berapa Coulomb? 96.500 Coulomb. Jadi kalau misalnya dia itu ternyata misalnya ini kuas arusnya 1 ampere, terus dia tersengat listriknya selama 96.500 detik, berarti dia itu menerima sengatan listrik sebesar 96.500 Coulomb. Atau dia sudah menerima 1 mol elektron. Kayak gitu. Gini ya. Jadi katanya dari Coulomb itu bisa kita cari dengan I kali T. Apa itu I kali T? I-nya itu kuat arus, jadi Coulomb atau muatan yang diterima itu adalah kuat arus dikali sama waktu. Kuat arusnya itu satuannya ampere, waktu itu satuannya Detik. ya harus detik ya. Jadi kalau nanti ada jam harus ke detik. Oke, sekarang kita latihan. Contoh ya, ini kan rumusnya sama dengan I kali T. Sekarang kalau misalnya seseorang dia dikasih kuat arus listriknya 10 ampere selama 965 detik. Berarti dia dapat muatannya berapa? I kali T sama dengan berarti 10 ampere dikali 965 second. Berarti berapa? 9.650 Coulomb. Sekarang kalau yang ini berarti dia berapa dapatnya? 96.500. Iya, berarti ini Q sama dengan I kali T, berarti dia dapat 10 ampere dikali 9650 S. Berarti dia dapat 96.500 Coulomb. Oke, kalau yang ini? Dia mendapat berapa? 9.600, 965.500 Coulomb. Nah, kalau ini berarti dia dapat berapa? 10 ampere dikali 60 second. Berarti berapa? 600 Coulomb.
Oke. Sekarang dia 1 jam, berarti dia dapat berapa? 10 ampere dikali 1 jam berapa detik? 3.600 ya. Berarti dia dapat 36.000 kolom. Oke. Sekarang katanya 1 mol elektron atau 1 Faraday itu 96.500 kolom ya. Berarti kalau 9650 kolom itu berapa mol? Kita ubah ke mol elektron. Berapa mol elektronnya? Nah, kan katanya kalau 96.500 itu sama dengan 1 mol elektron atau 1 Faraday. Berarti kalau 9650 berapa mol? 0,1. Ya, 0,1 mol elektron. Kalau yang ini? 1. Ya, ini 1 mol elektron. Yang ini? Ini Ibu salah itu ini. harusnya Ini ya? yang Berarti ini berapa? 10 mol? Nah, ini gimana? Elektron. Ini berarti 600 per 96.500 mol elektron. Yang ini berarti berapa? 36.000 per 96.500. 500 mol elektron. Nah, dah ya. Kalau udah sampai mol, kita bisa ubah ke yang lain-lain. Nah, katanya kita ke hukum 1 Faraday sekarang. Katanya massa zat yang dibebaskan pada suatu elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Sekarang contoh, Ibu punya Na ya di katoda, Na liquid ditambah Na plus liquid ditambah 1 elektron menjadi Na. Misal Ibu punya segini ya. Ini di katoda ceritanya. Nah, terus kasusnya ya, ini itu si Na plusnya itu dikasih muatan 10 ampere selama 9650 detik. Berarti ini berapa Q-nya? Tadi Q sama dengan I dikali T. Jadi berapa? 96.500 ya. Ini tinggal dikali ini. Kolom. Berarti ini berapa mol tadi? 1 mol. Sekarang kita ke sini di katoda. Berarti di kasus nomor 1 dulu ya. Ini kasus nomor 1. Nah, si Na plusnya itu dialiri 10 ampere selama 9.650 detik. Berarti elektron yang dihasilkan dari si arus listriknya itu adalah 1 mol. Pertanyaannya, berarti Na yang terbentuk berapa mol? Iya, 1 mol. Kalau Na yang terbentuknya 1 mol, berarti berapa gram Na yang terbentuk? Tinggal kita ubah dari rumus yang mol sama dengan massa per mR ya. Nah, berarti kalau 1 mol, nyari massa berarti gimana?
Kita bikin segitiga ya. Ini massa, ini mol, ini mR. Berarti kalau kita nyari massa, rumusnya apa? N kali MR. Betul. Sama dengan mol kali mR. Berapa molnya? 1 mol. MR-nya? Ini ada. 23. Ya, 23 gram per mol itu. Berarti massa Na yang dihasilkan berapa? 23 gram. 23 gram. Udah, kayak gitu. Sekarang kasus yang nomor 2. Nah, dialirinya 10 ampere selama 96.500 detik. Berarti Q-nya berapa? Sama dengan 965.000 kolom. Berarti berapa mol tuh? 10 mol. Berarti kalau itunya 10 mol, kita salin ya. Ini katodanya. Berarti Na plus liquid ditambah elektron. Jadi Na solid. Berarti elektronnya berapa mol? 1. Yang nomor 2. 10 mol. Kalau elektronnya 10 mol, berarti Na-nya berapa mol? 10 mol. Berarti kita nyari massa Na-nya gimana? Massa Na sama dengan mol kali MR. Atau sama dengan 10 mol kali 23 gram per mol. Atau sama dengan 230 gram. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan massa Na yang terbentuk, kita harus tahu dulu apa? Mol elektron. Gitu. Jadi ini kuncinya. Kuncinya adalah di mol elektron. Berapa mol elektronnya? Kenapa kita larinya ke mol elektron? Ya karena ini tuh pakai listrik gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu itu yang mol di yang N dikali MR itu molnya yang mol yang elektronnya. Ya, Bukan yang bukan. Na. Mol Na. Ini kan yang ditanyanya massa Na. Berarti kalau misalnya massa Na kita pakai mol Kali MR. Terus kalau yang mol yang dari 10 ampere itu buat mol buat apa, Bu? Yang 10 ampere. Nah, iya yang ini. Jadi yang ini, yang 10 ampere sama 9650 detik itu kita ngitung apanya? Mol elektron. Jadi yang pertama kita ngitung dulu apa langkahnya? Mol elektron. Itu mol elektronnya buat apa? Buat apa coba? Bentar ya. Yang pertama menghitung mol elektron. Yang kedua, mol elektron